Pak, ada suaranya nggak? Ada. Ada, sok mulai. Oke. Ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali di kelas 2. Oke. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang untuk Pak Caca. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Nah, pagi ini kita akan membahas materi tentang potensi geografis Indonesia. Materi ini merupakan subjudul dari bab 4, melanjutkan materi pembahasan kemarin yang sudah disampaikan. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai 2 poin. Yang pertama, menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Poin kedua, membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai 3 poin. Yang pertama, mendefinisikan ketahanan pangan nasional. Yang kedua, menjelaskan potensi Indonesia dalam penyediaan bahan industri. Yang ketiga, menjelaskan tentang energi baru terbarukan yang terdapat di Indonesia. Nah, daftar isi dari materi kali ini memuat 3 subjudul. Yang pertama, potensi geografis untuk ketahanan pangan. Yang kedua, potensi geografis untuk menyediakan bahan industri. Yang ketiga, potensi geografis untuk energi alternatif. Langsung saja pada subbab pertama tentang potensi geografis untuk ketahanan pangan. Diawali dari letak Indonesia secara geografis yang berada di antara benua Asia dan benua Australia serta diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, posisi Indonesia yang demikian itu mempunyai posisi yang strategis. Tentunya posisi ini juga memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik dan sosial di negara kita. Kondisi fisik ini sangat beragam ya, baik di wilayah perairan maupun wilayah daratan. Nah, pada subbab pertama ini membahas tentang ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, mengartikan ketahanan pangan ini sebagai kondisi yang terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah ataupun mutunya, aman atau layak dikonsumsi, merata, dan dapat dijangkau. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut itu mencakup aspek makro, yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan sekaligus sebagai mikro atau terpenuhinya kebutuhan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif. Kemudian pada tingkat nasional,
ketahanan pangan ini diartikan secara umum sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman, dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Terkait dengan hal itu, setiap negara ini dituntut untuk memantapkan ketahanan pangannya. Sehingga apabila dalam suatu negara itu terjadi kerawanan pangan, maka ini akan berpengaruh pada kestabilan ekonomi, politik, dan sosial. Kesemuanya ini akan ikut terguncang. Corona. Nah, berdasarkan ketahanan pangan dari FAO yang diadopsi oleh Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1998, ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan. Yang pertama yaitu kecukupan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan ini harus cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, stabilitas ketersediaan pangan tanpa adanya fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, yaitu terdapat keajikan untuk ketersediaan pangan tanpa terjadinya fluktuasi atau ada atau tidaknya ketersediaan dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, kualitas keamanan pangan, di mana sebelum pangan itu didistribusikan pada masyarakat, maka keamanannya itu sudah dipastikan. Kemudian yang keempat ini ada aksesibilitas keterjangkauan terhadap pangan. Masyarakat ini mempunyai akses untuk menjangkau pangan demi memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini ada aspek dalam ketahanan pangan, subbab selanjutnya. Nah, salah satunya yaitu tersedia pangan yang cukup, atau pangan ini selalu ada, selalu memenuhi ketika dibutuhkan, kemudian aman, atau makanan tersebut atau pangan tersebut itu layak untuk dikonsumsi dan bergizi. Dan tentunya ini berasal dari pangan lokal ataupun stok masyarakat dan juga bisa dari impor. Kemudian yang kedua, distribusi stabil. Distribusi stabil ini pangan dapat tersedia bagi rumah tangga sepanjang waktu, setiap dibutuhkan dan di mana saja. Yang ketiga ada keterjangkauan. Kemampuan akses fisik dan ekonomi terhadap sumber pangan secara sosial dan geografis, yaitu ada kemampuan untuk menjangkau atau mengakses secara fisik atau secara ekonomi terhadap sumber pangan secara geografis ataupun sosial. Yang keempat ada konsumsi pangan. Keanekaragaman konsumsi pangan ini tidak hanya untuk satu jenis makanan saja gitu. Dan kemudian ada bergizi seimbang. Gizinya seimbang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian sehat dan aman. Yang kelima ada kecukupan pangan. Pangan cukup secara kuantitas atau secara jumlah dan kualitas secara keamanan ataupun kesehatan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, di sini ada jenis-jenis makanan pokok lokal untuk pengganti makanan pokok selain beras. Salah satunya yang pertama yaitu ketela pohon. Nah, ketela ini biasa disebut dengan singkong, merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh di daerah tropis hingga subtropis. Hasilnya ini berupa umbi yang dikenal sebagai salah satu makanan karbohidrat selain beras dan jagung.
Menurut sejarahnya, ini berasal dari Brazil. Dan ini biasa hidup mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Pemanfaatannya ini digunakan sebagai bahan baku industri pembuatan tepung tapioka, yang nantinya dari tepung tapioka ini menjadi bahan makanan dari berbagai jenis makanan. Kemudian ada tepung gaplek, serta pembuatan bahan pembuatan alkohol atau singkong yang telah mengalami proses fermentasi hingga menjadi alkohol, kemudian ada etanol dan sebagainya. Nah, makanan-makanan lokal ini diharapkan dapat mengurangi atau menghindari kerawanan pangan. Yang kedua ada garut atau arairut. Nah, hasil dari tanaman ini sama seperti singkong sebelumnya, yaitu berupa umbi. Nah, merupakan tanaman yang dapat tumbuh di kondisi iklim panas dan kondisi yang basah. Dari sejarahnya ini berasal dari Amerika Selatan. Nah, arairut atau garut ini biasa digunakan sebagai bahan pembuatan makanan bayi. Jadi, yang dibuat untuk bahan makanan bayi ini dari saripati yang dibuat bubur. Kemudian bahan pembuatan kosmetik, lem, bahkan dalam sejumlah penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai obat bagi penderita MAH atau GERD. Karena dari saripati yang dijadikan bubur kemudian dikonsumsi bagi penderita MAH atau GERD ini dipercaya dapat menyembuhkan luka lambung. Tanaman ini juga biasanya tumbuh di pekarangan, tepatnya di bawah pohon yang rindang. Yang ketiga ini ada sukun. Sukun berdasarkan sejarahnya berasal dari Eugenia atau Pasifik. Sukun ini mampu tumbuh pada lahan yang kering dan merupakan salah satu tanaman pohon keras yang mampu tumbuh hingga 10 meter. Di negara lain, tepatnya di daerah Fiji, Tahili, Hawaii, Samoa, dan Kepulauan Sangir Talaubut, sukun ini itu dimanfaatkan sebagai makanan tradisional ataupun makanan ringan ya, sama seperti di Indonesia, mungkin sama-sama dijadikan sebagai keripik. Bahkan dalam lingkup internasional, sukun ini disebut sebagai breadfruit atau buah roti karena rasanya atau kelezatannya ini walaupun sebagai buah, tetapi kandungan karbohidratnya tidak kalah dari beras, gandum, dan jagung. Tanaman ini juga digunakan untuk penghijauan karena tanaman ini merupakan jenis tanaman keras, maka selain digunakan untuk konsumsi masyarakat juga digunakan untuk membantu penghijauan. Selanjutnya ini ada jagung. Jagung ini dari sejarahnya berasal dari Amerika. Nah, hasil utamanya berupa biji-bijian. Jagung ini mudah tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia dimanfaatkan untuk keperluan pangan ataupun non-pangan. Sebagai bahan pangan, ini ada beberapa hasil olahannya seperti pati atau tepung maizena yang biasa disebut sebagai tepung maizena, kemudian tepung jagung, snack, kemudian yang mudah dikenal oleh kita yaitu brondong atau popcorn, kemudian ada pula jagung, jenang maksud saya, nasi jagung yang biasa dikonsumsi di daerah Nusa Tenggara Timur, kemudian sirup jagung, dan sebagainya. Nah, sebagai bahan non-pangan, beberapa manfaat dari jagung ini biasa digunakan sebagai pakan ternak, pupuk kompos, ataupun pembuat
pembuatan kertas, dan kayu bakar. Nah, biasanya yang dimanfaatkan untuk non-pangan ini adalah bonggol jagung, dan ketersediaannya ini banyak setelah panen. Di Indonesia, beberapa daerah yang membudidayakan ini salah satunya yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ini ada sagu. Nah, sagu ini merupakan salah satu sumber pangan yang sama-sama populer. Sebagian masyarakat di Indonesia itu di Indonesia Timur dan sebagian pula di daerah Sumatera. Di Indonesia Timur ini sebentar. Ya, silakan dilanjut, Bu. Ya. Lanjut ya pada pembahasan. Tadi sampai di persebaran pohon sagu ini, biasanya kan di Indonesia Timur dan di Indonesia Barat. Dan di Indonesia Timur ini di Pulau Papua dan di Indonesia Barat ini di Pulau Sumatera. Di Indonesia berpotensi sebagai produk alternatif. Mengapa? Karena mengingat dari areal sagu ini di Indonesia termasuk yang paling luas, sekitar 60% dari total area sagu dunia. Selanjutnya ada kentang. Kentang ini dari sejarahnya berasal dari Amerika Tengah. Nah, hasil utamanya berupa umbi. Biasa tumbuh di daerah subtropis atau dataran tinggi. Selain sebagai makanan utama, juga sebagai bahan baku pembuatan cat, glukosa, ataupun tati. Di Indonesia ini biasa dibudidayakan di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Tanah Karo, dan yang paling terkenal ini di daerah Dieng. Dan merupakan salah satu pangan utama selain padi, jagung, dan jagung. Nah, berdasarkan observasi yang dilakukan beberapa semester ke belakang, di Dieng ini biasanya kentang yang sudah dipanen, untuk ukuran yang besar biasanya digunakan untuk komoditi industri-industri besar yang nantinya itu akan dijadikan keripik yang mudah ditemui di toko-toko sekitar kita. Nah, untuk yang kecil, ini biasanya dijadikan sebagai oleh-oleh ketika berkunjung ke Dieng. Salah satunya seperti yang ada di foto ini, yang sudah matang, yang bisa secara langsung dibeli ketika berkunjung ke Dieng. Selanjutnya ada ubi jalar. Ubi jalar ini merupakan komoditas utama setelah padi, jagung, dan singkong. Ubi ini mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, dan pakan ternak. Di Irian Jaya dan Maluku digunakan sebagai makanan pokok. Nah, ubi ini juga dikonsumsi sebagai makanan tambahan atau sampingan. Salah satu daerah yang membudidayakan ubi ini yaitu di Kuningan.
berdasarkan observasi dan informasi yang didapatkan ketika observasi di Kuningan, di sana itu ditanam beberapa jenis ubi, yaitu diantaranya ada ubi putih, ubi oren, kemudian ubi ungu. Nah, ubi putih ini menurut keterangan pengusaha di sana itu biasanya diekspor ke Jakarta digunakan sebagai bahan baku saus yang selama ini kita konsumsi. Adapun ubi ungu ini biasanya diolah langsung oleh masyarakat sekitar atau pengusaha-pengusaha di sekitar kebun. Ubi ini di sana itu diolah menjadi salah satunya ada keripik, kemudian kremes, satu lagi diolah menjadi dodol, dan olahan-olahan tersebut menjadi oleh-oleh apabila berkunjung ke Kuningan. Nah, ini ada dokumentasi pribadi kebun yang ada di Kuningan. Selamat menonton. Nggak muter ya? Iya, nggak muter karena Anda nggak di laptop kan. Saya juga. Mohon maaf semuanya karena ini PowerPoint-nya error, jadi harus dibuka ulang. Tadi sampai pada dokumentasi pribadi. Ini merupakan kebun ubi yang ada di Kabupaten Kuningan. Lanjut pada makanan pokok pengganti beras selanjutnya, yaitu yang terakhir ada talas. Talas ini merupakan salah satu tanaman pangan tahunan di Indonesia. Ini bisa dijumpai hampir di seluruh kepulauan karena memang tanaman ini itu mudah untuk tumbuh di seluruh iklim atau wilayah yang ada di Indonesia. Ini tersebar dari pantai hingga pegunungan di atas ketinggian 1000 mdpl, ditanam secara liar ataupun sengaja ditanam. Talas juga sebagai bahan makanan pokok populer dan produksinya cukup tinggi itu di daerah Papua dan Jawa. Terutama yang paling terkenal yaitu di daerah Bogor. Ada juga di daerah lain yaitu Sumedang dan Malang. Nah, lanjut pada subbab selanjutnya tentang pemberdayaan petani dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. Ada 3 yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan terhadap petani. Yang pertama, pemberdayaan ini dalam pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Nah, pemberdayaan yang dilakukan ini dalam kegiatannya diharapkan dapat mengembangkan
sistem pertanian yang ada sebelumnya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang kedua ini ada penyediaan fasilitas untuk masyarakat. Ini tidak hanya terbatas pada pengadaan sarana produksi saja, tetapi juga dengan sarana pengembangan agrobisnis lain yang diperlukan seperti informasi pasar, kemudian peningkatan akses terhadap pasar, permodalan, dan pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga usaha lain. Nah, penyediaan fasilitas seperti salah satunya informasi pasar ini penting untuk petani agar petani ini tidak terlalu bergantung pada satu atau dua pembeli yang memang sebelum-sebelumnya itu sudah jadi pembeli tetap. Karena biasanya dari pembeli tetap itu harga itu sudah ditetapkan atau seringkali harga yang ditetapkan itu tergantung dari pembeli, jadi bukan dari petani. Sehingga petani ini membutuhkan informasi pasar manakala petani ini ingin menjual hasil panennya ke pembeli lain yang ada di daerah lain. Adapun peningkatan akses terhadap pasar permodalan. Nah, para petani juga memerlukan modal untuk meningkatkan akses terhadap pasar. Pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga usaha lain ini juga perlu dilakukan selain pada pemerintah. Revitalisasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan akan dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan. Mohon maaf, ini kurang lengkap tulisannya. Revitalisasi ini dilakukan secara kelembagaan dan sistem ketahanan pangan ini dilakukan bertujuan untuk pengembangan lumbung pangan. Pada subjudul selanjutnya ini ada diversifikasi dan ketahanan pangan. Diversifikasi ini merupakan program yang dibuat oleh pemerintah sengaja dimaksudkan agar masyarakat itu tidak terpaku pada satu jenis produk atau makanan pokok saja gitu. Nah, ini diharapkan agar masyarakat terdorong untuk juga mengonsumsi bahan pangan lain sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi. Pengembangan diversifikasi pangan yang dilakukan ini lebih ke arah bahan pangan lokal, yang merupakan salah satu cara yang dipandang secara efektif untuk mengatasi sejumlah kerawanan setelah sekaligus maksud saya untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang mantap. Nah, diversifikasi pangan ini merupakan program yang menjawab untuk untuk kekurangan beras selama ini karena beras itu dijadikan sebagai makanan pokok utama di Indonesia. Karena hal inilah yang mendorong pemerintah juga untuk impor beras dari negara lain. Lanjut pada masalah dan tantangan ketahanan pangan yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, secara khusus tantangan yang dihadapi Indonesia ini antara lain dituntut untuk memperbaiki infrastruktur transportasi, kemudian mengembangkan agroindustri, kerjasama antar kawasan untuk permintaan pasar, dan mengembangkan agroindustri di pusat-pusat pertumbuhan baru. Memperbaiki infrastruktur ini berguna untuk memperlancar atau mempermudah
dilakukannya pendistribusian hasil panen. Kemudian mengembangkan agroindustri ini yaitu hasil-hasil panen yang selama ini sudah dipanen ini untuk mengurangi kerusakan-kerusakan pangan, maka harus dilakukan adanya agroindustri atau pengolahan hasil panen. Nah, ini dapat dilakukan kerjasama antar kawasan untuk permintaan pasar atau untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mengembangkan agroindustri di pusat-pusat pertumbuhan baru agar agroindustri ini dapat tersebar secara merata. Jadi tidak terpusat hanya di satu wilayah saja. Kemudian selain sifat komoditas ini, ada pun hambatan lain atau masalah yang biasa terjadi, yaitu salah satunya berasal dari musim. Belum jika apabila terjadi bencana. Sementara pendapatan ini pada masyarakat terbilang masih sangat rendah ya, sehingga menuntut perlunya adanya cadangan pangan. Sistem percadangan pangan ini harus baik ya, dan perlu ada ketersediaan minimal 3 bulan untuk masa konsumsi. Nah, cadangan pangan ini akan berguna sekali apabila tiba-tiba terjadi bencana. Cadangan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena bencana. Selanjutnya ada strategi peningkatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan. Ini ada 3 poin. Yang pertama yang dapat dilakukan yaitu peningkatan ketersediaan pangan dari tingkat rumah tangga dengan mengembangkan komoditas pangan lokal sesuai potensi sumber daya dan pola konsumsi setempat. Peningkatan ini dapat dilakukan dari rumah tangga, salah satunya yaitu setiap rumah tangga dapat menanam salah satu atau beberapa makanan lokal yang memang dapat ditumbuh di daerah tersebut. Hal ini dapat dilakukan manakala ketersediaan salah satu bahan pokok, misal beras, apabila sedang langka keadaannya, maka bahan pokok yang ditanam di sekitar rumah itu dapat digunakan sementara selama ketersediaan bahan pokok ini sedang langka. Yang kedua ini peningkatan produktivitas pertanian melalui akselerasi atau percepatan pemanfaatan teknologi sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia setempat. Nah, peningkatan produktivitas pertanian melalui percepatan pemanfaatan teknologi ini perlu ada teknologi yang digunakan untuk memproduksi bahan pokok dengan kelipatan melebihi jumlah panen sebelum-sebelumnya. Tentunya hal ini juga harus didukung oleh ketersediaan teknologi dan kemampuan dari petaninya sendiri ataupun kemampuan manusia setempat. Nah, yang ketiga ini ada pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan pada program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Nah, untuk mengatasi kemampuan atau kekurangan ilmu petani, itu salah satunya dapat dilakukan dengan pembinaan atau pendampingan secara intensif, yaitu menuntun petani mengubah sistem-sistem sebelumnya yang membuat hasil panen ini kurang banyak atau kurang efektif. Tentunya pembinaan dan pendampingan ini dilakukan secara berkelanjutan. Yang tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Selanjutnya ini yang keempat ada penguatan jejaring kerja dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan rumah tangga. Nah, penguatan jejaring kerja atau komunikasi kerja antara petani, kemudian komitmen untuk melakukan komunikasi ini dari mulai pemangku kepentingan hingga masyarakatnya itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, dalam jangka panjang, ini ada upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanganan rawan pangan di tingkat rumah tangga ini dapat dilakukan melalui 5 cara. Yang pertama, menjaga stabilitas harga pangan. Menjaga stabilitas harga pangan ini dapat dilakukan pengaturan oleh pemerintah yang tegas agar oknum-oknum tertentu ini tidak dapat memainkan harga pangan yang ada di pasar. Yang kedua ini perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Perluasan kesempatan kerja ini bisa dibuat oleh masyarakat secara pribadi yang berwirausaha ataupun dari pemerintah itu sendiri yang membuka peluang kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan. Jadi masyarakat yang dengan pendapatan rendah dan rawan terkena rawan pangan ini perlu diberdayakan. Salah satu pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu memberikan modal atau pembinaan pada masyarakat. Modal ini nantinya digunakan untuk usaha, untuk menggandakan uang yang diberikan oleh pemerintah. Nah, uang ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Tentunya ini juga akan otomatis mengurangi rawan pangan. Yang keempat, ini ada peningkatan efektivitas program Raskin atau beras miskin. Peningkatan efektivitas ini salah satunya itu dengan membeli hasil dari para petani dengan harga yang normal ya. Kemudian Raskin ini dibagikan kepada masyarakat dengan ekonomi atau dengan pendapatan yang rendah. Nah, yang kelima ada penguatan lembaga pengelola pangan di pedesaan. Penguatan lembaga ini perlu adanya belajar dari masa-masa sebelumnya. Apabila terdapat pengelolaan yang kurang baik, maka dari sisi lembaga ini perlu adanya penguatan. Nah, ini dapat dimulai dari pedesaan. Sebab yang kedua tentang potensi geografis untuk menyediakan bahan industri. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan agroindustri. Agroindustri ini adalah kegiatan mengolah hasil panen atau perkebunan. Agroindustri yang saya ulang ya. Agroindustri yang dapat dilakukan yaitu salah satunya bisa pengembangan yang sangat beragam
antara lain dalam industri tepung, industri pupuk, kemudian ada pula industri minyak goreng yang berbahan baku kelapa sawit. Kemudian ada industri kelautan. Nah, pengembangan industri kelautan ini merupakan bagian yang integral dalam upaya pencapaian Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, nelayan ini sebagai ujung tombak pengembangan harus mengimbangi dengan kompetensi yang baik atau kemampuan yang mumpuni. Akan tetapi, nelayan secara umum di Indonesia ini hanya memiliki kemampuan yang homogen atau sama, yaitu untuk melaut yang bertujuan hanya untuk menangkap ikan. Nah, berdasarkan hal tersebut ini dibutuhkan adanya industri kelautan. Industri kelautan ini biasanya salah satu yang dapat dilakukan untuk mengawetkan hasil tangkapan, yaitu dengan daging filet atau ikan-ikan yang sudah di filet yang nantinya hasil ikan filet ini dapat dijual atau dapat diekspor ke luar negeri. Nah, ikan-ikan filet ini biasanya di dalam negeri dapat ditemui di mal-mal yang menyediakan bahan baku makanan. Nah, pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan ini selain menangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan, juga dikelompokkan ke dalam lima industri ya. Yang pertama industri perikanan, industri mineral dan energi laut, industri maritim, termasuk juga industri galangan kapal, industri pelayaran ataupun transportasi laut, serta industri pariwisata. Nah, pariwisata ini berupa wisata bahari ataupun kawasan konservasi yang memang bisa dijadikan sekaligus sebagai pariwisata. Selanjutnya ini ada industri pertambangan. Pertambangan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemurnian, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian atau hasil tambang. Bahan galian yang terdaftar ini biasanya ada mineral, batu bara, panas bumi, dan migas. Indonesia yang kaya akan bahan tambang ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam potensi industri pertambangan. Selanjutnya ada industri petrokimia. Industri petrokimia ini merupakan industri yang berkembang dari hasil olahan penyulingan minyak bumi atau sisa-sisa penyulingan minyak bumi yang diubah kembali atau digunakan untuk bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan baku dari industri petrokimia ini tidak hanya berupa minyak bumi, tetapi gas alam. Nah, contoh-contoh produk industri petrokimia ini ada senyawa sintetis yang dihasilkan dari olahan minyak bumi, sehingga dihasilkan plastik, surat sintetis, karet sintetis, pestisida, deterjan, pelarut, pupuk, serta berbagai jenis obat dan vitamin. Kita sampai pada subbab terakhir, yaitu yang ketiga tentang potensi geografis untuk energi alternatif. Yang pertama, ini potensi angin. Angin ini merupakan salah satu energi yang tersedia melimpah di alam. Karena hal itulah, di Indonesia ini dimanfaatkan sebagai PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu.
atau angin. Banyak negara telah melirik angin ini sebagai energi terbarukan karena energi angin ini dapat ditemui di daerah-daerah pantai ataupun pegunungan ya, sehingga sayang sekali jika potensi angin ini tidak dimanfaatkan. Kekurangannya PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu ini tidak semua wilayah dapat dibangun untuk dimanfaatkan anginnya. Hanya di daerah-daerah yang berangin saja. Yang kedua ada potensi matahari. Nah, posisi Indonesia yang mempunyai iklim tropis ini otomatis sinar matahari setiap hari dapat dirasakan oleh kita. Maka sinar yang datang setiap hari ini efektif sekali apabila dimanfaatkan untuk salah satu energi terbarukan, yaitu digunakan dalam panel surya. Sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas selama energi matahari ini masih tersedia di alam dan langsung dapat diambil tanpa memerlukan bahan bakar. Sehingga potensi energi angin ini yang digunakan dalam sel surya termasuk ke dalam energi yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada panas bumi atau geotermal. Sumber energi panas bumi ini dapat ditemukan pada air, bebatuan panas di dekat permukaan bumi sampai beberapa kilometer di bawah permukaan. Panas bumi yang terkandung di dalam air panas, kemudian uap air dan batuan ini merupakan mineral yang ikut dan gas lainnya ini secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya ini diperlukan proses penambangan. Karena posisi air, kemudian batuan dan gas ini biasanya berdekatan sehingga penggunaannya itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Apabila penggunaannya ini dipisahkan, misal hanya digunakan air panasnya saja, maka biasanya akan keluar juga berupa gas yang keluar bersamaan dari sumber air panas tersebut. Nah, pemanfaatan energi geotermal yang lebih besar ini adalah dengan membuat pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, PLTB ini dibuat untuk memanfaatkan panas bumi yang ada dengan cara memanfaatkan uap air yang dialirkan pada batuan ataupun wilayah di maksudnya kawasan di dalam bumi yang berdekatan dengan jalur magma. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga arus laut atau gelombang air laut. Nah, pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL ini memanfaatkan arus laut sebagai sumber energinya. Arus laut ini merupakan energi kinetik yang dimanfaatkan untuk menggerakkan sudut turbin yang memang sengaja dipasang di dasar laut. Pengembangan teknologi konversi energi arus laut ini pada dasarnya mengadopsi prinsip kerja konversi energi angin, sama ya prinsip kerjanya yang sebelumnya telah berkembang. Di Indonesia ini berpotensi dimanfaatkan salah satunya di Pulau Taliabu, kemudian Pulau Mangole di Kepulauan Sula,
Selat Alas, maupun Selat Flores. Karena di daerah-daerah tersebut potensi arus laut ini lebih besar dari daerah-daerah lain, sehingga baik untuk dibuat pembangkit listrik tenaga arus laut. Nah, kita sampai pada penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, akan diadakan sesi bertanya untuk 2 siswa, 1 siswa penanya, dan 1 siswa yang akan saya tanya langsung untuk menjawab pertanyaan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Siapa ini? Idah ya? Ya. Idah mau tanya apa? Ibu mau bertanya, seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa Garut atau Airut ini dapat dijadikan sebagai bahan pokok lain selain beras. Apabila di suatu daerah Garut ini jarang atau tidak ada tanaman Garut, namun di daerah tersebut banyak membutuhkan Garut. Namun menurut Ibu apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Garut? Nah, apabila di suatu daerah atau wilayah itu tidak ditumbuhi Garut atau Arairut, sedangkan daerah tersebut membutuhkan komoditas Garut untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya, maka salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan membudidayakan tanaman tersebut. Ataupun apabila wilayah tersebut itu sulit untuk dibudidayakan Garut, karena Garut ini tumbuh pada iklim yang panas dan kondisi yang basah, maka dapat dilakukan impor dari wilayah yang memang banyak ditumbuhi Garut gitu. Jadi misal banyak ditemui di Garut, kemudian di daerah Dieng yang iklimnya itu lebih dingin dan kondisinya itu lebih kering, maka apabila masyarakat Dieng ini membutuhkan Garut, dari Garut ini dapat mengekspor ke daerah Dieng. Begitu, Mida. Iya, Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang akan diajukan ke siswa. Saya akan menanyakan langsung pada salah satu siswa. Saya cek dulu ya. Saya akan menanyakan pada Fikri. Halo Fikri. Iya, Bu. Sebutkan salah satu hasil industri kelautan yang kamu ketahui. Salah satu contohnya yang sudah Ibu tadi jelaskan. Oh, oke. Jadi industri perikanan, industri pelayaran, industri maritim, industri energi laut, industri galangan kapal, serta industri pariwisata. Itu, Bu. Oke, sudah tepat ya jawabannya. Terima kasih Fikri dan Mida yang sudah mengikuti sesi bertanya pada pertemuan kali ini. Ya, Bu. Karena waktu menunjukkan pukul 9.29,
maka 1 menit lagi kita akan berakhir. Selanjutnya apa, Bapak? Ya udah cukup. Cukup ya. Baik. Baik, Pak. Bagaimana Pak Darwis? Apa ada yang ingin ditambahkan? Nggak ditambahkan, Ibu kurang membuat rangkuman pembelajaran. Coba rangkum dari awal. Rangkum dari awal ya. Kita saja rangkuman, biar siswa kembali lagi paham. So. Secara lisan saja, langsung secara lisan, nggak usah pakai PowerPoint. Anda paham materinya. Rangkuman atau kesimpulan pada potensi geografis Indonesia di sini yaitu karena memang tema utama yang dibahas di sini yaitu tentang ketahanan pangan atau mencegah kerawanan pangan, maka perlu dilakukan beberapa hal dari pihak petani, masyarakat, ataupun pemerintah. Nah, dari petani ini, salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberdayaan pada modal, kemudian kemampuan, dan yang lainnya. Nah, dari masyarakat untuk mengurangi kerawanan pangan dan tidak terlalu bergantung pada produksi petani yang mungkin bisa saja dipengaruhi oleh beberapa hambatan, diantaranya musim dan harga pasar yang kadang fluktuatif. Ini masyarakat dapat menanam bahan pangan lokal yang memang mudah ditemui di wilayah masing-masing. Nah, ini ditanam di pekarangan sekitar rumah ataupun pekarangan yang memang sudah disiapkan. Nah, nantinya bahan pokok tersebut dapat digunakan sebagai bahan pangan pengganti bahan pokok ketika bahan pokok ini ketersediaannya menipis atau sulit untuk didapatkan. Nah, dari pemerintahnya juga dapat dilakukan salah satunya itu pemberdayaan terhadap petani. Kemudian ada pula pembinaan, yaitu memberikan ilmu. Salah satunya ini bisa dalam seminar atau acara-acara yang memang sengaja diadakan untuk memberikan saran masukan ataupun ilmu baru dalam pertanian. Cukup. Yang Waktunya sudah habis. Terlalu lama. Ya, sudah. Langsung ditutup saja, bagaimana Pak? Tutup aja. Baik Pak. Alhamdulillah kita telah selesai dalam penyampaian materi pada pertemuan kali ini tentang potensi geografis Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam materi ataupun penyampaian ataupun salah kata dalam penyampaian. Terima kasih untuk Pak Caca dan Pak Darwis. Terima kasih juga untuk para partisipan yang lain, yaitu siswa kelas 11 IPS 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Caca. Sami-sami Pak, sami-sami. Siap. Oke, Wan Kopdar langsung. Bari berburu halus. Siap. Oh, nuhun. Ibu Muto, tolong kembalikan hostnya ke saya.
Ya, terima kasih para siswa-siswa yang sudah hadir. Boleh lab ya, Ibu? Boleh. Boleh lab, silahkan adik-adik. Untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya, kalian boleh live. Udah goblok. Udah. Maneng. Oh, sudah. Baru mau. Untuk